Ibu bapak, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, shalom. Tolong senyum, shalom. Ya. Bapak mama sekalian, hari ini kita ada di puncak peringatan kesengsaraan Yesus, minggu yang ke-7. Dan setelah ini kita akan masuk pada peringatan akan kematian Yesus, dan kita merayakan kebangkitan Yesus di hari Paskah. Merenungkan, membaca, mencermati dua perikop firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 18, Yesus di hadapan Pilatus dan Yesus dihukum mati. Kita merenungkan dengan tema pengorbanan, kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib. Pengorbanan, kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib. Ada 3 kata kerja di situ. Pengorbanan, kasih, keadilan Allah. Supaya dunia ini merasakan damai sejahtera, merasakan kasih, merasakan keadilan, Allah menyelamatkan dunia dengan jalan penderitaan. Dia memberi dirinya sengsara, menderita, berkorban, mati dan bangkit, supaya dunia ini damai. Dunia ini selamat. Hari ini kita belajar dari kisah tokoh Pilatus. Bagian bacaan yang kita baca ini, Pilatus itu gubernur Palestina. Dia menjadi gubernur dari tahun 26 sampai 35. Pilatus itu berasal dari kaum non-Yahudi. Kisah tentang pengadilan Yesus di Pilatus ini, menurut Yohanes melaporkan bahwa kisah pengadilan itu terjadi pagi-pagi. Ketika hari masih pagi, Yesus dibawa oleh imam-imam kepala di ruang pengadilan Pilatus. Kalau ini pagi kita mau sidang karena kita yang salah, pasti kita tidak tidur sepanjang malam. Kalau karena sakit kita tidak tidur, itu hal yang normal, sakit fisik. Tapi ini sakit psikis, sakit perasaan, bergumul dengan perasaan, besok ini saya bagaimana? Itu bukan penderitaan yang gampang. Yesus mengalami sebuah tekanan dalam diri sebelum dia berdiri dan orang berteriak bilang salibkan dia. Bebaskan Barabas. Salibkan Yesus. Sebelum orang berteriak, dia bergumul dengan dia pembatin sendiri. Besok ini saya bagaimana? Bahwa memang sepanjang malam di hadapan Hanas itu Yesus ada dalam sebuah pengkhianatan oleh muridnya. Dan pagi-pagi Yesus dibawa ke ruang pengadilan. Saudara-saudara yang terkasih, bukan siang, bukan sore, bukan malam, tapi diadili mulai dari pagi. Yang antar dia, para imam kepala, yang antar Yesus ke pengadilan itu, mereka tidak lapor Yesus pun salah. Mereka lepas kok Yesus masuk di dalam. Masuk sendiri di ruang pengadilan. Mereka mau ada di luar. Kenapa? Kenapa mereka ada di luar? Karena mereka tidak mau bikin kotor diri.
Bagi mereka kalau su masuk di ruang pengadilan itu su tidak kudus, tidak bisa makan Paskah. Jadi mereka melepaskan Yesus sendiri masuk di dalam ruang pengadilan itu. Apa artinya ini? Kenapa mereka berdiri di luar? Ini mau bilang bahwa kesalehan liturgis itu mereka perhatikan. Sementara kejahatan manusia mereka praktikkan. Saleh secara liturgis diperhatikan. Tapi kejahatan kemanusiaan itu dipraktikkan. Itu dia pun nama munafik. Bapak mama, ada yang suka protes, tapi bagi saya tidak juga. Orang yang suka pasang salib di baju, pendeta yang pakai, atau mungkin alim ulama yang pakai, rohaniawan Kristen yang pakai kalung salib, atau orang Kristen yang pakai kalung salib. Salib itu kan simbol kemenangan, simbol kebesaran Allah. Simbol kasih sayang Allah bagi dunia. Ada yang biasa pakai anting-anting salib. Itu tidak salah juga bagi saya. Tidak salah. Yang salah adalah tidak memahami arti salib itu. Tapi pakai untuk bikin dosa. Pakai tapi tidak sadar dan terus melakukan kesalahan yang sama. Kita ingat beberapa minggu lalu, 1 bulan lalu kok ada peristiwa pencurian toh, yang viral di media sosial. Kita baku bagi di grup tuh. Saya lihat ambil langsung saya takut berbagi. Itu orang pakai baju warna hitam, dia pun tulisan apa? Apa? Yesus. Untung dia Kristen. Kalau kira-kira waktu itu dia bukan Kristen, kita tahu dia bukan Kristen, kita bikin apa dia kira-kira? Mungkin kita cari dia tuh, kita bilang, lu bikin malu-malu kami yang Kristen, lu hancur, ini hari lu mati. Kita baca itu tuh, ada kita yang tutup mulut, aduh kita pun. Tidak ada apa-apa kita pakai baju rohani. Baju seragam yang ada tulis Yesus. Tapi dia pun tulisan tuh mesti memberi roh bagi kita untuk menjaga betul-betul hidup secara Kristen. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pengadilan terhadap Yesus itu penuh sandiwara. Penuh kepalsuan. Bayangkan Pilatus memang sudah tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus keluar kotanya dong, ini orang dia pun salah apa jadi kamu bawa dia datang. Kenapa kamu tidak masuk kamu di luar? Jadi dong bilang, jawab sama dia. Kalau dia bukan penjahat kami tidak bawa dia datang di sini. Jadi ruang pengadilan Pilatus itu ruang untuk mengadili para penjahat. Siapa yang masuk di situ disebut penjahat. Karena itu memang mereka tidak mau masuk karena nanti bikin kotor diri. Ada 3 tuduhan. Para imam itu kan bersekongkol dengan Yudas. Mereka bayar Yudas 30 keping perak. Yesus ditangkap, dibawa ke Hanas, kemudian dibawa kepada Pilatus untuk diadili. Dan ada 3 tuduhan untuk Yesus. 3 dakwaan. Yang pertama, Yesus melakukan provokasi rakyat agar tidak membayar pajak kepada kaisar. Bayar pajak ini sebuah tema yang sangat viral. Apalagi orang-orang kecil ini mesti bayar pajak kepada kaisar, mau ambil dari mana? Maka orang-orang kecil yang ikut Yesus tuh orang mendengar pemberitaan Yesus, orang tidak mau bayar pajak lagi. Lalu pemerintahan Romawi bilang, ini semua 3 tahun ini orang tidak bayar pajak nih.
Dia makin pengaruh ini. Dia membawa pengaruh jahat. Itu tuduhan yang pertama. Yesus mempengaruhi banyak orang, provokasi banyak orang supaya jangan bayar pajak ke kaisar. Yang kedua, Yesus pengumuman dia punya diri, dia proklamasikan dia punya diri bahwa Yesus itu raja orang Yahudi. Dan yang ketiga, mereka memandang Yesus itu membentuk komplotan pemberontak di Galilea. Karena banyak orang sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan mereka, maka mereka bilang Yesus pimpin pemberontakan. Itu 3 tuduhan yang palsu. Saudara-saudara, semua fitnah terhadap Yesus itu tanpa bukti yang jelas, palsu. Pilatus ini tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Karena itu di ayat ke-38 dia bilang, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun tarikan kepentingan politik begitu kuat. Demi mempertahankan jabatan, Pilatus harus memuaskan keinginan banyak orang. Maka pilihan yang ditawarkan oleh Pilatus kepada banyak orang, itu adalah jalan kompromi. Kalau begitu saya tawar, nah kamu jawab. Paskah ini kan harus bebaskan 1 orang toh, jadi saya tawar kamu jawab. Karena itu di ujung dari perikop pertama yang kita baca di ayat 38 itu, Pilatus masih tanya, apakah kebenaran itu? Dia ada pada 2 titik pilihan, yang benar yang mana? Dia tahu bahwa benar itu Yesus benar, tapi bagaimana nanti kalau dia kehilangan posisi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tradisi orang Yahudi itu, Pilatus bermaksud mau membebaskan Yesus pada hari raya Paskah. Lalu dia tawarkan Barabas. Dengan demikian ada celah bagi Pilatus untuk lepaskan diri dari perkara Yesus. Tapi yang terjadi, banyak orang meminta Barabas, sang penyamun itu, sang pemberontak itu, dia harus dibebaskan. Dan mereka menuntut hukuman penyaliban atas Yesus. Bukti bahwa manusia lebih suka memihak pada kejahatan daripada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tahu benar bahwa proses pengadilan pada dirinya itu hanya sandiwara para pemimpin. Tidak ada keadilan dalam proses hukum Yesus. Itu sebab dalam dialog dengan Pilatus, Yesus berbicara tentang kerajaannya yang sangat kontras dengan kerajaan dunia di ayat yang ke-36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi karena kerajaanku bukan dari dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mata Yesus, kerajaan dunia dipimpin oleh penguasa yang lalim, penguasa yang tamak, dan hati nuraninya telah dibutakan oleh belas kasihan dan keadilan. Itu sebab damai sejahtera tidak ada di dalam. Namun kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah. Ciri kerajaan Allah adalah kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Untuk itulah Yesus datang, yakni bersaksi dan mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini melalui pengorbanan. Terwujudnya kerajaan Allah di bumi ini, Yesus rela menerima semua teriakan benci dan hinaan banyak orang. Pilatus tanya, mereka berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas. Orang tidak membela diri karena Yesus tidak membela diri karena Yesus tahu kematiannya merupakan kehendak Allah.
Manusia harus ditebus dan diselamatkan, dan kerajaan Allah tegak di bumi ini. Itulah bukti kasih dan keadilan Allah yang nyata dalam sebuah pengorbanan diri Yesus. Saudara-saudara, ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus begitu tenang menghadapi teriakan banyak orang. Yesus tetap tenang. Waktu Pilatus tanya, memang engkau raja? Yesus tanya sama Pilatus, yang Pilatus omong, yang engkau omong itu pengakuanmu atau ada orang yang bisik kasih kamu? Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia. Kalau dari dunia saya punya hamba dong protes. Yesus tetap tenang. Ini mau bilang pada kita bahwa tenang untuk menghadapi banyak masalah, tenang untuk menghadapi ketika kita dicela oleh orang. Itu sebuah tindakan iman yang berkuasa. Kalau karena kebenaran kita tetap tenang dan diam, ingat Tuhan bekerja dalam ketenangan itu. Jadi kalau ada orang yang omong, memancing emosi tapi kita tenang, itu tindakan iman. Kalau karena kebenaran orang tetap tenang, ingat itu yang tenang, itu yang benar. Bukan yang lego-lego, siklaloti kiri kanan yang benar. Yang tenang itu yang benar. Karena kebenaran tidak perlu dijelaskan. Kebenaran itu akan tetap benar. Bukan abu-abu sama ke Pilatus, dia masih tanya kebenaran itu apa ya? Yesus ada untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Allah. Tenang itu sikap iman. Tindakan iman. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ada pada minggu sengsara yang ke-7. Kisah tentang peradilan Yesus dan vonis hukuman mati untuk Yesus memberi kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, cinta kasih, kebenaran atau keadilan dan damai sejahtera harus tetap dinyatakan dalam hidup. Situasi sulit apapun, jalan tegang dan berat, jalan salib yang berat apapun yang kita pikul. Tugas kita untuk mencintai, mengasihi, hidup dalam kebenaran, dalam keadilan dan damai sejahtera. Penting untuk tetap ada. Segala penderitaan hidup tidak boleh mencuri rasa cinta kasih kita satu terhadap yang lain. Tidak boleh membuat kita menjadi orang yang tidak adil. Tidak boleh membuat kita menjadi orang yang jahat. Apapun situasi sulit hidup kita, cinta kasih, kebenaran atau keadilan dan damai sejahtera harus tetap dinyatakan dalam hidup. Kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai trik jahat. Berbagai politik kotor merajalela. Tipu menipu dalam berbagai bidang kehidupan sudah dianggap biasa. Di pengadilan, hukum dan keadilan bisa diputar sedemikian rupa oleh orang-orang yang notabene adalah petinggi, pemilik kuasa dan uang. Ibarat ikan yang busuk itu busuk dari kepala. Selain itu, ambisi akan jabatan, sikap tamak akan uang, dan kebencian terhadap sesama membuat banyak orang kehilangan belas kasihan pada sesama dan mengorbankan keadilan.
Banyak orang kecil dan tidak bersalah bisa jadi korban. Bapak mama sekalian yang terkasih, kadang-kadang kita bertikai, lalu pertikaian kita ada pada ranah hukum. Itu hanya sudah soal siapa yang kuat bayar. Kalau memang karena kita tidak bisa bayar tapi kita benar, jalanilah. Kalau memang karena salah dan kita harus dikurung, jalanilah. Itu bagian dari kesalahan. Dan pemulihan diri. Apapun yang terjadi, cinta kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera harus dinyatakan. Dalam konteks dunia seperti ini, orang Kristen mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, selalu diperhadapkan dengan pilihan antara yang baik dan yang jahat, yang salah dan yang benar, yang adil atau tidak adil. Maka menentukan pilihan berarti mengambil keputusan untuk bersikap. Pilih yang baik, pilih yang benar, pilih yang adil dalam hidup apapun resikonya. Jangan seperti Pilatus, takut bersikap benar atau adil demi memuaskan orang yang mempertahankan jabatan dan kekuasaan yang diraih. Jangan takut untuk berlaku adil dan benar. Sebab itulah ciri anak-anak Allah. Karena itu kalau jadi pemimpin mau aman, salah diam. Supaya tetap dapat jabatan. Itu salah. Jika orang Kristen tahu apa itu yang baik dan yang benar dan yang adil tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Yesus harus menempuh jalan yang sangat tidak adil, guna mewujudkan kasih dan keadilan bagi manusia. Sang Maha Adil diperlakukan sangat tidak adil. Sang Pengasih manusia diperlakukan sangat tidak manusiawi. Manusia mengadili sang hakim. Ia yang mengadili bangsa-bangsa divonis mati. Tapi semua itu dipersembahkannya demi mewujudkan keadilan dan kasih-Nya terhadap manusia. Itu hal yang pertama. Cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera harus tetap dinyatakan. Hal yang kedua, bersyukurlah sebab Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Kalau sampai sekarang kita punya kejahatan itu tetap kita pelihara, lalu kita bangga, kita bilang, saya ada jahat begini mana, saya tidak mati. Tuhan tidak ambil saya. Lalu kita senang-senang dan kita bilang, kalau saya jahat Tuhan sudah ambil saya. Itu bukan karena Tuhan mau berkompromi dengan kita pun jahat. Tapi itu Tuhan beri kita kesempatan untuk mengucap syukur bahwa kita sudah selamat, karena itu bertobat. Ingat bahwa setiap kejahatan itu pasti ada konsekuensinya. Allah tidak berkompromi dengan dosa. Tapi kalau sampai sekarang kita yang jahat ini masih hidup, sedangkan pemahaman kita orang yang jahat itu Tuhan cepat ambil dia kok mati, itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Hidup bersyukur sebab Allah di dalam Yesus yang penuh kasih itu, Dia adil. Mari bersyukur kepada Allah, karena Allah masih kasih kita kesempatan. Allah tidak berkompromi dengan dosa. Demi kebenaran dan keadilan, perbuatan dosa manusia harus dihukum. Namun Allah adalah kasih. Karena kasih Allah yang besar, manusia harus diselamatkan.
Karena itu Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati tersalib, ganti kita manusia yang berdosa. Nampak di sini bahwa kasih dan keadilan Allah bertemu dalam pengorbanan diri Yesus Kristus. Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan semuanya. Sayangnya, dunia justru menghakimi Yesus dengan peradilan dan hukuman yang tidak adil. Tapi Allah menggunakan jalan ketidakadilan ini untuk mewujudkan karya keselamatannya. Di balik jalan sengsara terdapat penderitaan yang begitu bermanfaat. Ini menolong kita untuk menjalani jalan-jalan sengsara hidup kita yang memang Tuhan perkenankan. Bahwa Tuhan dapat menggunakannya demi kebaikan dan penebusan kita. Semua kita punya jalan sengsara hidup. Tidak ada orang yang tidak ada salib. Tidak ada orang yang tidak pernah merasakan jalan kesulitan hidup. Entah itu kesulitan yang terpampang besar dan orang bisa lihat, atau itu kesulitan batin yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Semua orang pernah ada di jalan salib. Kemarin kami PA, kita punya salib, kita punya penderitaan itu bukan kita tenteng atau pegang pakai tangan, tapi pegang di pundak. Taruh di pundak dan pikul itu jalan serta Yesus. Karena Tuhan juga berkenan untuk menggunakan banyak jalan kesulitan yang membawa kita pada kebaikan. Karena itu kalau sampai sekarang ada orang tua yang dia tahan diri baik-baik untuk dia punya kebutuhan supaya anak-anak bisa sekolah, tahan dan berjuang terus. Karena ada waktu kita hidup dalam kelegaan. Kalau sampai sekarang orang tua berkorban supaya anak-anak bisa sekolah, hati-hati supaya jangan bikin orang tua kecewa. Karena putus sekolah. Karena pakai uang dengan tidak bertanggung jawab. Orang tua begitu mencintai dan mengorbankan segala yang baik supaya anak-anak bisa selamat. Itu jalan penderitaan yang Allah izinkan untuk membuat kita menjadi baik. Tidak ada orang yang pikul penderitaan sampai dia mati. Tapi masing-masing penderitaan itu ada di jangka waktu selesai dalam hidup. Saudara-saudara, ada satu cerita. Ada satu orang jenderal mereka ada pada sebuah kelompok di padang gurun. Mereka tinggal di tenda-tenda dan berpindah-pindah untuk mengejar musuh atau ketika musuh kejar mereka pindah-pindah. Tenda-tenda mereka itu bukan hanya tempat mereka menginap, tapi ada yang disebut tenda lumbung untuk menaruh makanan. Mereka mengalami juga masa sukar, masa lapar. Jadi mereka makan secara terbatas. Satu malam pengawal datang lapor di jenderal ini, ada lumbung yang dicuri orang, isi lumbung yang dicuri orang. Lalu sang jenderal bilang, kumpul semua karena saya mesti pengumuman. Dia pengumuman bilang, siapa yang kedapatan nanti mencuri, dia akan dihukum cambuk 50 kali. Kalau 50 kali itu berarti mati. Setelah pengumuman minggu 1, 2, 3, 4 tidak ada yang curi. Tapi minggu kelima pengawal datang lapor bilang, lumbung kita dijarah, dicuri. Dengan sangat marah sang jenderal bilang, kumpul semua orang supaya dia yang mencuri itu
harus dihukum cambuk di hadapan semua orang. Lalu sang pengawal bilang, dia yang mencuri itu adalah Jenderal Pung Mama. Jenderal dilema, mau hukum Mama kok atau mau dibilang terkutuk. Saat pengadilan cambuk dimulai, dia Pung Mama duduk di bawah tempat cambuk. Jenderal pakai dia pun baju kebesaran, turun dari dia pun tahta. Dia buat banyak orang menangis. Karena dia buka dia pun baju jenderal kebesaran, dia kasih pakai dia pun Mama. Lalu dengan badan yang terbuka, dia berlutut di situ. Lalu dia bilang di prajurit, cambuklah saya. Papa Mama, dia pun Mama tidak bisa lihat dia dicambuk. Karena darah tertumpah dan luka-lukanya menganga. Kalau kita yang begitu kira-kira bagaimana? Tidak mudah. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Allah melakukan yang begitu supaya kita selamat. Kita ini yang harus dihukum karena dosa. Ingat bahwa dosa itu punya konsekuensi dosa. Dosa punya konsekuensi dosa. Kita mengaku salah, kita diampuni oleh Allah, kita berpulih. Tapi konsekuensi dosa itu pasti kita bisa terima. Karena itu jangan coba-coba menyentuh. Bahkan hidup bergaul dengan dosa. Allah mengasihi kita. Karena itu Allah rela mati ganti kita. Allah kasih tahu bahwa aku mengasihi kamu. Jenderal dia bilang dia Mama, saya ganti Mama. Itu karena saya mengasihi. Saudara-saudara, Yesus mati ganti kita, rela dicambuk, diadili. Bahkan dia mau menerima teriakan orang bilang salibkan dia. Tanpa satu kata-kata Yesus balas bilang, itu kok omong deng, tidak. Yesus tetap tenang. Sekali lagi saudara-saudara, ketenangan dalam menghadapi jalan salib itu tindakan iman. Tindakan kasih. Banyak orang berbuat begitu. Ada banyak orang. Ketika orang terlalu banyak omong, dia bilang, sudah biar saya diam. Diam bukan berarti kalah. Tapi kebenaran itu tidak perlu dibuktikan. Yang benar itu tidak pasti benar. Kebenaran tidak perlu dibela. Karena dia akan tetap benar. Demi kasihnya kepada manusia yang berdosa. Manusia ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Yesus berkorban supaya manusia selamat. Kasih dan keadilan Allah bertemu dalam sebuah pengorbanan diri Yesus Kristus. Puncak di minggu yang ke-7 ini. Kita dipulihkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan sepanjang 7 minggu ini. Dan di puncak ini kita diingatkan bahwa jalan kesengsaraan Yesus itu mau menyatakan bahwa betapa Yesus mengasihi kita. Apakah kita mau balas kasih Yesus dengan tetap hidup dalam dosa? Atau kita berpulih keluar dari segala kegagalan dosa dan hidup ikut Tuhan? Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia tapi untuk selamatkan dunia. Karena itu percayalah akan Yesus yang mati tersalib dan bangkit.
supaya hidup kita jangan binasa. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan ragu pada Yesus. Kalau sudah punya keputusan percaya pada Yesus, menjadi pengikut Yesus, ikut Yesus, pikul salib dan ikut Yesus. Karena ada salib yang diizinkan oleh Allah, ada jalan-jalan salib, penderitaan-penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Di ujung penderitaan itu ada kebaikan. Waktu majelis jemaat dapat pembekalan, ada kisah tentang orang yang pikul salib. Masing-masing orang pikul dia pun salib untuk jalan. Salib itu berat. Dalam perjalanan karena ada yang sudah tidak kuat, dia potong kasih pendek. Tapi ada yang pikul terus dia punya. Sampai ketika mereka akan menyeberang. Ada jurang yang sangat dalam, yang hanya bisa dilanggar oleh salib yang dipikul oleh masing-masing orang. Yang dia pun salib dia tidak potong, dia pasang di itu jurang dan dia terhubung ke tempat yang lain. Tapi yang supotong dia pun salib, dia berdiri tinggal di sebelah. Dia melihat jurang karena dia tidak bisa menyeberang. Dia pun salib supendek nah. Saudara-saudara, setiap orang punya salib. Setiap orang punya tantangan, punya jalan kesulitan dan kesukaran. Kita tidak bisa bilang, mari kau pikul bantu saya. Tapi kita pikul sendiri. Jadi pikul salibmu yang Tuhan Allah izinkan dalam hidup. Sambil terus berusaha untuk hidup taat pada Allah. Salib itu tidak boleh mencuri semangat kita untuk hidup dalam kasih. Hidup dalam keadilan, hidup berbagi kasih dengan orang lain. Penderitaan itu tidak boleh membuat kita potong kasih kurang salib. Tapi pikul salib, jalan serta Yesus. Karena di ujung setiap beban hidup ada kebaikan Tuhan bagi kita. Selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam peringatan kematian Yesus. Biarlah firman Tuhan dan perenungannya memberkati kita.